Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi ya. Pagi, Pak. Oke. Harapan saya tugas yang diberikan tadi di jam 1-2 tadi, ini kan 3 JP ya. JP pertama, JP kedua tadi sudah bisa dikerjakan. Coba saya cek dulu ya. Ini. Ya, ini kan tugasnya ya. Tugasnya ini. Tugasnya udah saya kasih tuntunan sebetulnya, ada urutan ini tuntunannya ya. Lalu tugas kamu hanya 2, ini menyusun persamaan ini dalam sin dan cos, persamaan kurva ini ya. Terus yang ini adalah konsep translasi yang akan digunakan pergeserannya ya. Yang ini soal yang kedua. Yang ini adalah grafik dasar untuk sin dan cos ya. Jadi semua acuan tugas sebetulnya kalau kamu perhatikan semua apa yang saya bagikan di grup kelas, di grupnya Google Classroom, sudah bisa ya. Oke, saya akan cek dulu murid yang sudah mengumpulkan dan yang belum ya. Tugas siswa. Oke. Di sini 25 orang sudah mudah menyerahkan, berarti kamu sudah mengklik ini 25 orang sudah menyerahkan tugas ya. Nanti aja kita lihat, kita bandingkan hasilnya. Terus yang 2 orang ini Ari Ibowo ini izin karena ada tes ya, ada tes untuk perguruan tinggi. Daniel yang belum ada konfirmasi. Oke. Kita akan bahas sama-sama. Bagaimana? Apakah suara saya jelas didengar? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke ya. Oke. Kita akan bahas sama-sama, perhatikanlah. Saya coba. Oke. Ini soal ini, perhatikan. Menyusun persamaan grafik fungsi trigonometri ya. Ini yang saya berikan tadi ke kamu. Langkah-langkah menyusunnya adalah sebagai berikut ya. 1, menentukan sumbu x aksen ya. Sumbu x aksennya kan itu harus ya seperti ini gambarnya, agar ini kan sumbu x aksennya ini dengan ini kan tidak pas di tengah pada kurva ini. Pak. Halo ya. Bapak belum bagikan layar atau emang Bapak tidak membagikan layar, Pak? Oh iya, belum saya bagi layar ya. Oke, akan saya bagi layar. Sebentar. Terima kasih diingatkan. Seharusnya saya bagi layar ya. Oke, sebentar ya. Oke, saya akan bagi layar. Saya bagi layar sepenuhnya aja. Oke. Tunggu sebentar, akan saya bagi layar. Oke, terima kasih sudah diingatkan ya. Itu kadang-kadang gurunya gitu asik mengajar ya, tidak memperhatikan kalau situasi online. Oke, apakah layarnya sudah terlihat? Ini saya bagi. Sudah, Pak. Nah, ini gambar ini sudah terlihat. Ini kan tugasnya. Sudah tugasnya ya. Oke. Menyusun persamaan grafik fungsi trigonometri. Langkah-langkah secara umum sudah saya tampilkan di sini ya. Ada pertama menentukan sumbu x aksen ya. Sumbu x aksen itu dengan sumbu x bisa saja berimpit ya. Ya. Kemudian menentukan persamaan dasar grafik dulu. Kamu pilih apa? Menggunakan sin kx ya, cos kx, atau menggunakan min a sin kx atau min a cos kx. Berarti ada 4 pilihan sebetulnya. Karena ada 4 pilihan karena di sini dasar di sini lihat ini grafik dasar itu adalah ini ya. Jadi kalau kamu ingin menggunakan sin, kurvanya yang bentuk seperti ini ya, yang sin ini ya. Jadi dari 0,0 sampai dengan 360,0 ini adalah satu periodenya ya. Jadi panjangnya satu periode ya. Jadi ini belum betul-betul bisa dipahami ya. Ini kan titik puncak ya. Berarti ini dari sini sampai sini adalah seperempat periode ya. Nah, berarti ini juga seperempat P ya.
Y juga jadi masing-masing ini seperempat. Dari sini ke sini seperempat. Y juga seperempat. Y juga seperempat. Ya. Berarti kalau dari sini sampai sini adalah setengah periode. Ya. Nah, seperti itu. Kalau ini menggunakan dasar sin. Kalau misalkan dasarnya adalah A sin KX. Nah, jadi saya katakan lagi apa rumus A? Masih ingat rumus A? Rumus A? Apa? Y maksimum Dikurangi dikurangin Y minimum dibagi 2. Y minimum dibagi 2. Lalu rumus K apa? Rumus K-nya apa? 360 derajat dibagi satu periode. Ya, dibagi satu periode. Nah, jadi periode untuk ini adalah untuk sin ini ya, satu periode sama dengan 360 derajat. Untuk gambar ini. Ini juga untuk cos juga sama. Berarti ini sampai sini. Berarti dasarnya adalah ini juga satu periode sama dengan berapa? 360 derajat, ya. Rumus nilai A sama K juga sama. Ya. Ini adalah sumbu X-nya. Perhatikan gambarnya, ya. Nilai dari titik 0 ke maksimum titik 0, jadi dari sini sama jaraknya, jadi simetris dengan ini, ya. Nilai maksimum, ya, jarak amplitudonya, ya. Jadi amplitudo ini jaraknya dari sumbu X ke maksimum amplitudo. Dari sumbu X ke nilai minimum juga amplitudo. Paham ya? Nah, jadi A-nya situ. Oke. Saya kembalikan lagi ke depan. Nah, oke, kita pahami lagi ini tentang ini. Coba saya ulang lagi ini tentang ini agar paham semua. Oke. Ini penerapan rumus translasi, ya. Perhatikan, ya. Jadi kalau kurva itu, ya, di sini, perhatikan pergeseran ke kanan, ya. Nah, ini. Jadi kalau di X-nya bergeser ke kanan, ini bergeser ke kanan, maka X-nya, kalau X bergeser ke kanan, ya sejauh P, maka diganti apa? Gantilah X dengan X min P. Nah, gitu saja. Kalau kurang jelas, ya. Kalau bergeser ke kiri, nah, bergeser ke kiri, ya kalau X-nya bergeser ke sejauh P satuan, maka gantilah X jadi apa? X tambah P. Nah, gitu aja nanti. Nah, sekarang kalau bergeser ke atas kurvanya, kalau bergeser ke atas, nah ini kalau bergeser ke atas, ya berarti Y. Kalau bergeser ke atas kan Y. Berarti sejauh Q misalnya, jadi apa? Y min Q. Kalau bergeser ke bawah, nah di sini bergeser ke bawah, Y-nya bergeser ke bawah, sejauh Q, maka gantilah Y tambah Q. Ya udah. Jadi tujuan kita hanya melihat gambar kurva kita itu apakah bergeser ke kiri, ke kanan, atas atau bawah, ya. Saya tidak menjelaskan bagaimana menemukan rumus ini, sebenarnya dasarnya di sini semua, ada rumus translasi ini. Karena translasi sudah dibahas. Oke ya. Jadi yang perlu diingat, kalau gambar kurva itu bergeser ke kiri atau ke kanan berarti melihat X-nya, berarti X diganti. X yang diganti kalau bergeser ke kanan, gantilah X dengan X kurang P. Kalau X-nya bergeser ke kiri, gantilah X-nya dengan X tambah P. Kalau kurva itu bergeser ke atas, gantilah Y dengan Y min Q, sejauh Q maksudnya. Kalau bergeser ke bawah sejauh Q, gantilah Y dengan Y tambah Q. Oke ya. Oke, kita kerjakan soal ini sama-sama. Oke. Nah, sekarang ini soal akan kita kerjakan sama-sama. Langkah pertama adalah menentukan sumbu X aksen. Ya. Sumbu X aksen, ya. Ya. Bagaimana cara sumbu X aksennya adalah nah ini, ya. Cek dulu berarti kurva ini bergeser ke atas atau ke bawah? Kurva ini kalau dari gambar kurva ini, ya, bergeser atas ke bawah. Dia condong ke bawah kan? Berarti bergeser ke bawah dari sumbu X. Lihat dari sumbu X dia condong ke bawah, ya. Oke. Sekarang coba Y maksimum berapa dari gambar ini? Coba kita buat gambar garis ya, gambar garis. Nah, perhatikan kita gambar aja garis tambah garis. Semoga lurus, saya buat lurus.
Ya, anggap aja sudah lulus ini ya, enggak ya. Lalu ini maksimum, sekarang minimumnya. Oke, minimumnya. Sekarang di antara maksimum dan minimum kita akan mencari amplitudo. Harus ini berarti dibagi dua untuk mencari sumbu aksennya. Berarti berapa yang tadi? Maksimumnya berapa tadi? 1 ya. Maksimum 1, minimum min 7. 1 ditambah min 7 berapa? Min 6 dibagi 2 berarti min 3. Berarti inilah sumbu X aksen bayangan. Nah, ini yang saya katakan sumbu X aksen ya. Nah, kita sekarang menggunakan sin atau cos. Kalau menggunakan sin, lihat dasar sin ya. Kalau menggunakan sin berarti dasar kurvanya adalah seperti ini. Ini anggap sebagai sumbu X bayangannya, maka gambarnya terjadi seperti ini. Kalau menjadi sin ya, ini sumbu Y, ini sumbu X atau menjadi sumbu X aksen boleh ya. Jadi gambarnya seperti ini, jadi sumbu X aksen atau sumbu X-nya gambar dasarnya seperti ini. Kalau kita ngomong apa? Menggunakan Y sama dengan A sin KX ya. Nah, kalau kita ingin menggunakan cos, maka kita harus melihat gambarnya seperti ini. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X atau menjadi sumbu X aksen juga. Jadi gambarnya harus seperti ini. Ini kita misalkan jadi apa? Y sama dengan apa? A cos KX. Jadi langkah awal sudah kita tentukan, menentukan sumbu X aksen sudah. Nah, sekarang menentukan persamaan grafik, kita memilih yang mana? Oke, silakan. Ada saran? Silakan. Kamu milih yang mana? Nanti kita kerjakan bahas sama-sama. Jadi grafik ini bisa menggunakan sin atau cos. Silakan memilih yang mana? Halo? Halo? Agar cepat. Halo, silakan. Satu orang murid ingin memilih mana? Cos saja, Pak. Cos. Ya, oke. Sekarang kamu misalkan, oke, dimisalkan. Oke, kita nomor 1 ya. Nomor 1, kita misalkan kurva itu adalah ya, Y sama dengan A cos KX. Oke. Kalau cos, maka kurva yang kita ambil yang mana? Yang ini toh. Ya, agar sama dengan gambar ini. Berarti yang cos kan ini. Ya. Maka ambil aja gambar kurva kita yang ini. Nggak lurus. Saya ikuti gambarnya aja. Ya. Nah, ini. Nah, kita bicara di sini aja. Berarti gambar yang kita gunakan ini. Berarti ini sebagai pergeserannya, betul? Nah, jadi kalau dia ini, kalau ini cos, berarti ini berapa derajat tadi? 60 kan? Betul? Berapa tadi? 50 ya? 50. Berarti kalau cos dia, berarti X-nya bergeser berapa derajat dia? Ke kiri atau ke kanan? Bergeser ke kanan sejauh berapa derajat? 50 ya? Sejauh 50 ke kanan, maka gantilah nanti X apa? X min 50. Ya. Oke. Sekarang kalau ini kurva ini, ya, ini kan sebagai titik, berarti kurva ini bergeser kemana dia? Ke bawah dari sumbu X ini kan bergeser berapa satuan? Bergeser, berarti Y bergeser berapa? 3 ke bawah. Ganti berarti apa? Ganti nanti Y dengan apa? Y plus 3. Paham ya? Nah, itu pergeserannya dulu. Pergeseran kurva dulu sudah paham untuk melihat. Nah, sekarang bagaimana menghitung periodenya? Oke, ya. Untuk menghitung periodenya sudah kita pahami tadi. Ini adalah seperempat P, seperempat periode. Ini juga seperempat periode. Maka dari panjangnya sampai sini berapa periode? Dari 50 sampai 110 adalah setengah periode. Berarti setengah P, setengah periodenya berapa? Sama dengan 110 dikurangi berapa? 50 sama dengan 60 derajat setengah periode. Berarti satu periodenya berapa? 120 derajat. Oke, dari sini sudah paham tuh ini ya. Nah, berikutnya apa? Kita carilah nilai K. Nilai K berapa? 360 derajat dibagi satu periode. Satu periodenya berapa? 120, berarti sama dengan 3.
Nah, sekarang mencari nilai A. Nilai A, nilai maksimum berapa? 1 ya. Y max 1 dikurangi Y minimum min 7 dibagi 2. Berarti A-nya berapa? 3. Udah. Kalau sudah ketemu semua, maka persamaan kurva ini Y, nah jadi ya, Y sama dengan A cos KX yang kita misalkan ini. Oke, jawaban terakhir, gantilah Y dengan apa? Y plus 3. Berarti Y plus 3 sama dengan A-nya berapa? 3 cos K-nya berapa? 3 juga ya. 3. Lalu X-nya ganti dengan apa? X min 50. X dikurangi 50. Maka jawaban akhir adalah Y sama dengan 3 cos. Buka kode ya. Halo? Yang A-nya itu apakah tidak 4, Pak? Berapa? Oh ya 4 ya. Oke, sorry. 1 ditambah, oh ya 4, betul. Ya, saya hapus dulu. Ya, 1 tambah ya 8 dibagi 2 ya. Betul, makasih. 4 ya. Berarti A-nya 4. Ya. Jadi A-nya berapa, Om? 4. Berarti ini adalah 4. Ya, ini juga adalah 4. Ya. Adalah 4 cos berapa? 3x dikurangi 150 derajat. Jangan lupa tambah 3 berarti min 3. Oke, itulah jawaban kalau kamu misalkan sebagai apa? Misalkan sebagai Y sama dengan A cos KX. Silakan, ada yang mau bertanya? Pak, saya mau tanya, Pak. Iya, silakan. Kalau misalnya buat grafik cost-nya saya ngambil dari lembah yang bawah bisa, Pak? Lembah yang bawah yang mana? Yang mana maksudnya? Mulai dari yang ini? Jadi kan ini kan Yang mana? cost-nya dilihat dari yang titik 50 itu, Pak ya? Iya, 50 terus kemana? Nah, kan ke bawah kan berarti di minus 10, Pak ya? Minus 10. Entah, susah maksudnya. Iya. Minus 10 yang mana sih? Yang mana? Itunya, Pak. Titik cost-nya saya ngambil dari sebelah bawah. Bawah yang mana ini? Sebentar. Pengambilan gambar dulu. Pengambilan gambar harus sesuai dengan konsep ini dulu. Ya, sebentar. Ya, agar tidak ini pengambilan gambar dasarnya harus memenuhi, karena kamu pilih cost, ya, maka gambarnya harus memenuhi syarat ini dulu. Pengambilan gambar. Ya. Pengambilan gambar harus memenuhi syarat ini dulu dengan syarat ya, boleh kalau dia sumbu X atau sumbu X aksen, gambar itu harus simetris dengan sumbu X, berarti jarak maksimum ya, amplitude dengan sumbu X dengan amplitude yang minimum dengan amplitude ini, amplitude di sini harus sama jaraknya. Ya. Nah, sekarang kalau kamu ngambil gambarnya harus memahami dulu gambar yang diambil itu adalah seperti ini ya. Nah, gambar yang lengkap itu mana? Yang mau gambar yang mana kamu ambil itu dulu. Itu dulu. Nah, ini gambarnya seperti ini. Kalau enggak gambar yang ini, itu kita diskusikan dulu bagaimana cara mencapnya. Jelas ya? Oke. Oh, iya. Maksud saya tadi itu, jadi diambil dari bagian bawah cost-nya. Jadi kan yang 50 itu di bagian atas. Iya. Betul. Iya. Terus bisa nggak diambil dari yang bagian bawahnya, Pak? Selama konsep kamu menggunakan, kalau ngambil dari bawah, bentar ya, kalau kamu ngambil dari bawah berarti gambarnya berarti negatif. Iya. Iya, berarti min boleh ya. Berarti gambar yang ini, konsep ini dari bawah. Iya. Ya, ini kan nah ini gambar. Kalau mau kamu gunakan gambar dari bawah berarti boleh. Nah, seperti ini gambarnya nanti. Jadi gambar yang kamu ambil adalah gambar seperti ini kira-kira. Nah, berarti ini adalah
Nanti persamaannya adalah jangan lupa min A cos KX. Boleh dari bawah. Yang ini kalau ini gambarnya adalah ini adalah sumbu X, berarti tidak ada pergeseran. Ya, kalau ini menjadi sumbu X, nggak ada pergeseran. Tapi kalau ini menjadi sumbu X aksen, pasti ada pergeseran terhadap sumbu Y. Ya. Nah, jadi boleh mengambil dari bawah juga boleh, tapi grafik dasar juga harus diperhatikan. Ya. Oke. Oh iya Pak. Ya, paham ya? Makasih Pak. Iya, Iya. paham ya? Jadi pengambilan Iya, dasar gambar kurva jelas dulu. Jadi saran saya gambar dasar kurva jelas dulu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau menggunakan sin? Ini kan pertama dengan cos, ya. Kalau sin bagaimana caranya? Oke, saya coba menulisnya di area yang kosong aja agar langsung. Ini kan dengan cara yang kedua. Coba mungkin saya tulis di sini ya. Saya pakai warna ini mungkin warna merah saja. Saya tulis di sini ya. Bisa nggak di sini tulis? Oh, nggak bisa di sini. Atau di sini aja. Mungkin saya sisip di sini aja ya. Saya sisip di sini. Oke. Yang kedua, kalau misalkan Y sama dengan A sin KX. Nah, ya kan? Kalau A sin KX, maka dasar kurvanya adalah seperti ini. Kamu harus melihat kurvanya seperti ini dulu. Gambarnya. Ingat, kalau sumbu X ini harus simetris dengan sumbu X ya. Ya. Nah, kalau ini saya tumpuk berarti berimpit. Nah, ini sumbu X dengan sumbu X aksen. Berarti ini kan ada sumbu X aksen, maka gambar grafik sinus yang mau diambil yang mana? Ya. Saya buat warna-warna hijau coba ya. Oke. Nah, sekarang silakan kalau gambar grafik sinus bergerak dari mana? Berarti ini. Iya. Betul? Ini kan titik awalnya kan? Nah, ini gambar sinusnya yang mau diambil. Maka dasar kita menentukan periodenya nanti adalah ini. Ya, dari gunung. Nah, ini. Nah, jelas ya. Jadi untuk gambar sinusnya dasarnya ini. Ini yang kita misalkan yang warna hijau ini sebagai apa tadi? Kita misalkan sebagai apa? Y sama dengan A sin KX. Berarti nilai A dan K-nya sama, ya. Berarti ini sudah menjadi berapa? Nanti kalau diganti nanti tinggal diganti di sini nanti boleh, ya. A-nya berapa? Berarti Y plus 3 kan, karena turun berarti nanti tinggal Y plus 3. Sama semua, Y plus 3. Lalu A-nya berapa? 4, ya. Sama dengan 4 sin, ya. Nah, sekarang K-nya sebetulnya sama, ya kan? Kan periodenya kan 120 kan? K-nya 3. Nah, masalahnya di sini tinggal dalam kurung ini. Bagaimana kurva ini? Pasti kalau kita lihat gambar ini adalah bergeser ke kanan. Nah, sekarang berapa angka ini? Kan gitu toh. Kalau titik ini adalah saya sebut dengan P, min 3. Kalau saya katakan ini adalah P, min 3. Berapa P-nya? Nah, gitu toh. Nah, sekarang bagaimana hitungannya? Maka dari sini sampai sini berapa periode? Dari titik ini sampai titik ini berapa periode? Berarti 1/4. Ini adalah 1/4 berapa? 1/4 P. Ya. 1/4 periode berarti ini berapa 1/4 periode? Tadi karena periodenya dari 120, maka 1/4 P-nya berapa? Ayo. 30 kan? 1/4 P sama dengan 30. Berarti panjang periode dari sini adalah 30. Nah, sekarang kita hitung, ya. Menghitungnya bagaimana? Di sini. Saya hitung di sini. Berapa yang tadi? Berarti 50 derajat ya dikurangin P sama dengan 30. Berarti ini 50 dikurang ini kita belum tahu ya. Sama dengan berarti kalau kan di sini P-nya ya. 50 kan di sini 50 jaraknya dari sini kalau saya ambil ke sini ya. Jarak ini ke sini adalah berapa? 30. Berarti P-nya berapa? Ketemulah P sama dengan berapa? Halo? Kok nggak ada suara? Berapa P-nya? 20 ya. P-nya 20. Apa artinya? Berarti X bergeser ke kanan sejauh 20. Berarti gantilah X dengan X min
20. Nah, seperti itu ya. Berarti diganti apa? Diganti dengan X min 20. Oke, jawaban akhir saya tulis di sini. Jadi berapa jadinya? Sama-sama, halo? Berarti Y sama dengan berapa? 4 sin. K-nya berapa? Buka kurung. 3, 3X dikurangin 6, 20, 60. Terus dikurangin 3. 3. Nah, itulah jawaban nomor 1. Bagaimana? Silakan, ada pertanyaan nomor 1, jelas? Ya. Jadi langkah awal tahu dulu mengambil gambar dasarnya yang mana, sebagai sin atau sebagai cos. Jadi ngambil dari bawah juga boleh, tapi menjadi min, ya. Kalau mau diambil kebalikannya. Tapi kalau nggak mau agak repot dengan tanda min, ambil aja yang bertanda positif, ya. Bagaimana? Jelas? Halo? Halo? Jelas? Jadi jawabannya Jelas, seperti Pak. itu. Jelas, Pak. Oke, saya ingin tahu, ya. Coba nyalakan aja videonya kalau benar jawabannya. Silakan, saya ingin tahu yang benar jawabannya siapa. Sebelum kita cek jawaban nanti, saya klik. Ayo, yang benar jawabannya. Oke, Maximus sudah betul. Ya. Siapa lagi? Ayo nyalakan aja videonya. Albert. Halo, silakan yang jawabannya betul untuk nomor 1. Marcelino, 3 orang. Ya. Yang lain ragu-ragu atau bagaimana? Evelyn. Ya. Ya nyalakan aja videonya, nggak apa-apa, Evelyn. Ya, saya benar Pak, tapi saya nggak bisa nyalakan videonya. Iya, di komentar nggak apa-apa, bersuara. Ya, oke. Siapa lagi? Oke, coba saya cek ya, punyanya Evelyn. Coba saya cek Evelyn, ya. Oke, saya cek Evelyn. Sama-sama. Oke, cek pekerjaannya Evelyn. Ini punya Evelyn ya. Kita klik sama-sama, perhatikan. Punyanya Evelyn. Ya. Nilai maksimum 4, periodenya ya, K-nya 3. Jawabannya oke. Jawaban min 4 sin 3X ditambah 120. Oke, coba ini menarik. Bicaranya dari pakai min ya. Teman kamu ngambil min. Evelyn, mana Evelyn? Bisa konfirmasi Evelyn? Mengapa mengambil jadi min jawaban kamu? Saya pakai 4 dasar persamaan, Pak. Mengambil apa? Gimana? Saya memakai 4 dasar persamaan. 4 dasar persamaan. Berarti 4-nya kamu pakai semua? Iya. Oh iya, oh bagus. Ya, mengambil 4 dasar persamaan. Jawaban pertama 4 sin. Oke, yang pertama yang mana? Yang pertama yang sesuai dengan jawaban berapa tadi? Yang pertama sesuai dengan jawaban kita. Yang ini ada nggak jawaban kamu yang ini? 4 sin 3X min 60 min 3. Ada nggak jawaban yang persis seperti ini punya Evelyn? Halo? Mana Evelyn tadi? Nah, coba ya. 4 sin 3X min 60. Oh, ini ada ya. 4 sin 3X min 60 min 3. Ya, ada ya. 4 sin 3X min 60 min 3. Oke. Nanti akan saya cek lagi. Ini menggunakan 4 persamaan. Ya. Oke, coba saya cek yang lainnya. Ya. Ini saya tutup. Oke, kita bahas nomor 2 dulu. Atau ini lagi ya. Saya cari. Albert tadi betul ya? Albert mana tadi Albert? Halo? Punya Albert betul tadi? Ya. Betul ya? Ya. Oke, punya Albert kita cek ya.
ya. Fotonya seperti itu, nggak kelihatan angka A4 yang kelihatan. Jadi I plus 3 jawaban terakhir 4 cos 3x min 150 ya, pakai cos. Kalau yang sin ya 4 sin 3x min 60. Oke, betul ya, ini Albert ya. Oke, kita akan bahas yang nomor 2. Nomor 2 dulu, perhatikan. Ini berarti ini saya. Oke, yang nomor 2 beres ya. Nomor 1 beres ya. Oke, yang nomor 2, perhatikan. Nah, nomor 2 hanya gini aja gambarnya. Iya. Jadi langkah awal buat aja dulu gambar maksimum dan minimumnya. Jadi saran saya ini buat aja dulu garis. Ini kan sama-sama, ini kan puncaknya kan. Buat garis maksimum gini biar agar gambar dasarnya nanti kelihatan. Nah, buat gambar garis luruskan aja, ini saya buat lurus, saya mau garis lurus ini. Nah, lalu ini yang minimumnya ya. Oke. Berarti yang max, berarti di tengah-tengahnya berapa? 6 ditambah 0 dibagi 2 berarti 3. Gambar saya nggak lurus, anggap aja lurus. Nah ini. Nah sekarang sudah ketemu sini. Sekarang jawaban kamu misalkan sebagai apa? Ya, saya buat warna hitam aja biar terang. Nah sekarang gambarnya sudah ada. Ini kamu misalkan sebagai apa? Yang pertama, misalnya saya tulis di sini aja. Yang pertama, kamu misalkan sebagai apa? Oke, kalau ini soalnya untuk menjawab ini, kamu misalkan sebagai apa dulu? Halo? Silakan kamu milih mau menggunakan sin atau mau cos agar kita bahas sama-sama. Halo? Halo, agar cepat. Kalau ini gambarnya, kamu ingin mengerjakan soal ini menggunakan dasar sin atau dasar cos? Sin, Pak. Sin. Oke, berarti kalau sin yang positif, berarti kalau kamu ambil yang positif, boleh, yang negatif juga boleh. Misalnya kita ambil yang positif aja, yang dasar ya. Y sama dengan A sin KX. Nah, kalau ini mau dasar sin, ya, gambar ini kan, ya, gambarnya kan nggak lengkap untuk sin. Kalau kita lihat dari sin, kalau ini kan dari bawah sin, paham ya? Ini kan dasarnya, ini kan dari bawah, gambar grafik sinus dari bawah. Tetapi kalau kita ingin dari atas, kembali tetap agar dasarnya yang positif, maka gambar ini harus diperpanjang ke kiri, karena periodisasi ya ini. Nah, maka ini gambar kurva ini agar saya kasih warna ini saja. Nah, agar ini kira-kira seperti apa dia. Nah, ini kan buat aja dia seperti ini. Nah ini dia memotong di sini. Berarti gambar itu pasti bergeser kemana? X-nya bergeser kemana? Ke kiri. Ya, X-nya bergeser ke kiri. Berarti gambar kurva ini kalau menggunakan sin bergeser ke kiri. Nah, sekarang bagaimana besar pergeserannya? Mau kita hitung dulu. Nah, ini boleh dulu kalau menghitung nilai apa di sini? Nilai A bisa langsung. Berapa nilai A-nya? Berarti A-nya berapa? 6 dikurangi 0 dibagi 2 sama nanti 3 ya. Kita K-nya belum tahu. K-nya sama dengan 360 derajat dibagi 1 periode. Kita belum tahu berapa periodenya. Oke, kita hitung. Ya. Nah, ininya berapa ini? Berarti dari sini sampai sini berapa periode yang diketahui gambar ini? N titik A diketahui 70. Berarti ini adalah 1/4 periode. N juga 1/4 periode. Betul? Maka diketahui setengah periode berapa? Maka dari gambar setengah periodenya berapa? 130 dikurangi 70 berapa? 60. Berarti periodenya berapa? 120. Maka ini 360 dibagi 120 sama dengan 3. Berarti nilai A dan K-nya sudah. Nah, sekarang pergeseran ini berapa derajat ini angkanya? Jadi kalau saya katakan ini adalah titik P,3, berapa P-nya? Oke. Kalau menghitungnya bagaimana cara menemukan P-nya? Halo? Nah, kalau ini karena adalah puncak,
Ini berarti ini ke sini berapa? Seperempat periode itu. Dari sini sampai ini adalah seperempat periode. Ya. Seperempat periode. Berarti titik ini titik berapa ini? Angka berapa ini? Kalau mau dihitung ini angka berapa? Bisa nggak dihitung angka titik ini berapa? Nah, ini kan 6, titik 6, ini 6 misalnya. Ini berapa derajat? Halo? Berarti jarak ini ke sini juga harus berapa? 100, harus 60 kan? Ini kan panjang ini ke sini kan setengah periode. Maka panjang dari sini ini adalah setengah periode. Maka panjang dari sini ke sini juga adalah setengah periode. Sama toh? Betul? Nah, berarti ini adalah setengah periode. Karena ini sudah 70, ini angka berapa agar selisihnya jaraknya itu berapa? Jarak ini ke sini adalah 60. Jadi berapa? 10 ya? Betul ini 10? Halo? Ya, Pak. Betul 10? Iya Pak, betul Pak. Nah, berarti seperempat Iya betul. seperempat periode berapa? Seperempat periode adalah 30. Ya. Berarti 10 dikurangin P harus sama dengan 30. Betul nggak? Cara ngitungnya. Ya, ini kan 10. Ya. Ini kita belum tahu. Ya, berarti jarak dari sini sampai sini adalah seperempat periode. Ini jarak ini ke sini. Ya. Kalau ini adalah 10, ini adalah P, tapi jaraknya adalah 30, berarti jadi berapa? P-nya jadi berapa? P jadi berapa? Halo? Min 20, betul? 20. Min 20 ya? Betul Pak. Nah, berarti kesimpulannya Ya. apa? Berarti X bergerak, bergerak 20 derajat ke kiri. Berarti karena kita buat tidak, berarti jadi apa? Menjadi X tambah 20. Artinya kita buat arah ya. Saya nggak buat tanda negatif ini agar tidak double. Berarti X bergerak ke kiri sejauh 20 satuan. Ya. Udah. Nah, sekarang Y-nya bagaimana? Dari sumbu X. Nah, ini sumbu X. Ya. Ke sumbu X aksen. Dari sumbu X ke sumbu X aksen bergerak berapa satuan? 3 toh? Nah, ini ke sini kan 3. Berarti Y 3 satuan ke atas. Berarti menjadi apa? Y min 3. Y min 3. Ya. Nah, berarti persamaan jadi apa? Oke, kita sebutlah jadilah persamaannya. Gantilah Y dengan apa? Y min 3 sama dengan, nah karena tadi A-nya berapa? A-nya 3, berarti 3 sin. 3 sin, K-nya berapa? 3 juga ya. 3 dalam kurung bergeraknya, gantilah X tambah 20. X tambah 20. Berarti Y sama berapa? 3 sin dalam kurung 3X ditambah 60 ditambah 3. Ada jawaban yang sama seperti ini? Halo? Untuk memilih sin? Halo? Yang lain bagaimana? Tolong dijawab, apakah ada jawaban yang sama? Y sama dengan 3 sin 3X tambah 60? Betul? Halo? Betul ya? Betul, Pak. Nah, kalau untuk cos lebih mudah ya. Kalau untuk cos ini oke, kita ini sudah saya ambil satu lagi. Kalau cos berarti gunakan dasarin aja kalau untuk cos. Yang gambarnya kan ini toh. Untuk cos. Nah ini. Nah, untuk cos sudah lihat. Ternyata cos bergerak berapa? Untuk cos X-nya bergerak berapa? Ke kanan sejauh berapa? 10 ya. Betul. Ini kan angka 10 ya. Nah, bergerak kanan sejauh 10 berarti menjadi apa? X min 10. Jadi kalau kita misalkan adalah tadi apa? Cos A cos KX udah. Berarti ganti Y dengan apa? Y plus berarti Y min 3 sama dengan A-nya 3 cos 3 dalam kurung X min
10. Berarti I sama dengan 3 cos buka kurung 3x min 30 ditambah 3. Itulah jawabannya dalam bentuk, yang kedua dalam bentuk cos, yang pertama dalam bentuk sin. Silakan, ada pertanyaan? Cukup ya? Ini sudah habis waktunya. Ada yang sama jawaban seperti ini? Halo? Iya, Pak. Sama? Iya. Oke. Sama, Pak. Oke. Saya cukupkan. Selamat siang. Saya mau masuk ke kelas yang lain. Oke ya? Selamat siang. Siang, Pak. Siang. Yang Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak.